Mas Zaki ya. Kita akan mulai tepat jam 18.30 ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain eh, akan join ya. Dan ini sesi web pada malam ini seperti biasa akan direkam. Jadi nanti hasil rekamannya dapat dilihat di aktivitas belajar ke-10 ya. Nanti jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang mungkin malam ini belum sempat untuk join. Nanti bisa ditonton rekaman sesi web pada hari ini di aktivitas belajar 10 nanti. Oke, kita akan mulai 18.30 ya, tepat 18.30. Cek, cek. Halo, teman-teman, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Eh, bisa mendengar suara saya, Mas Zaki? Halo, Mas Zaki. Iya, bisa, Pak. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bahas ya aktivitas belajar 8. Jadi di aktivitas belajar 8 itu ada tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini adalah tentang VLAN. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bagi yang belum mengerjakan
silakan dikerjakan. Tapi ini deadline-nya masih cukup lama ya, masih sampai tanggal 1 Desember. Oke. Nah, nanti ini saya periksa ya. Saya periksa nanti kalaupun ini bisa di-upload ulang nanti sampai tanggal yang ditentukan. Oke, baik kita langsung saja ya untuk pembahasan pada malam hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas tugas kedua. Untuk tugas kedua ini, kita akan menggunakan instrumen yang disediakan pada BMP MSI 4316. Nanti silakan teman-teman buka modul atau di sini di aktivitas belajar ke-8 ini sudah tersedia ya ininya modulnya, modul keempat. Ikutin kegiatan belajar kedua yang seperti ini. Jadi ini kegiatan belajar kedua. Jadi pada hari ini eh, kita akan menjalankan praktek simulasi ini nih. Jadi di sini ada 15 langkah ya teman-teman ya, ada 15 langkah. Tapi teman-teman di tugas ini diminta untuk membuat video dari tugas yang ini. Nah, nanti untuk videonya itu terdiri dari video penjelasan teman-teman melakukan verifikasi atau pengetesan terhadap koneksi jaringan pada topologi simulasi yang terdapat pada modul kegiatan belajar kedua ini. Nah, yang harus dikumpulkan pada tugas kedua ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah file laporan praktek yang menampilkan verifikasi pengetesan berupa hasil rekaman video dan narasinya ya. Jadi ada narasinya. Selanjutnya file dari Cisco Packet Tracer. Jadi ada dua yang harus dikumpulkan. Ada file PKT-nya, file PKT yang harus dikumpulkan. Jadi harus ada kedua itu. Dan juga di dalam videonya itu harus ini ya teman-teman ya, harus one cut gitu, one cut. Jadi agar jadi one cut, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Zoom dalam melakukan screen record gitu. Jadi biar ada wajah dari peserta mata kuliah ini yang sedang menjelaskan kegiatan praktikum yang sedang dilakukan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Nah, oke ya. Nah, di sini sudah ada 3 yang submit ya. Tapi ini deadline-nya masih lama ya, masih satu. Ya, silakan Mas Budi. Untuk yang Word-nya itu bentuknya laporan praktikum atau cukup narasi aja ya? Cukup. Nah, dalam bentuk video, Mas Budi. Nah, dalam bentuk video. Jadi nggak harus ini, nggak harus ada laporan tertulis. Cukup narasi saja dalam bentuk video. Gitu. Berarti untuk Word-nya itu isinya cuma link ke YouTube-nya gitu ya? Iya, atau betul. Betul. Oh, bisa ke link ke YouTube atau link ke Google Drive. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Nah, jadi ini langkah-langkah yang harus dilakukan ya, teman-teman ya. Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Ada 5 video yang harus dibuat, yaitu video pada langkah kelima, langkah ke-10, 12, 14, dan 15. Jadi tidak seluruh langkah harus divideokan, tapi cukup video yang ini saja. Tapi harus ada penjelasan. Jadi videonya, di dalam videonya itu ada narasinya ya, ada audionya yang menarasikan apa yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi pada video tersebut, dan juga file dari Cisco Packet Tracer. Nah, nanti di sini yang dikirimkan adalah link videonya saja. Bisa satu link video ya. Jadi misalnya keseluruhan ini dibuat dalam satu link video, nggak apa-apa. Jadi satu link ini aja, semuanya dikopikan aja di sini. Jadi nggak harus dipisah-pisah. Tapi kalau mau dipisah-pisah silahkan. Ya, silakan yang mana yang memudahkan teman-teman gitu. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjutkan langsung aja di praktikumnya di sini. Nah, kita akan mempraktekkan materi kegiatan belajar kedua, yaitu tentang virtual local area network. Nah, VLAN ini dalam implementasinya bertujuan agar memudahkan dari si network administrator untuk mengelola jaringan. Jadi kita bisa memberikan segmentasi pada jaringan lokal kita. Jadi seolah-olah kita di dalam satu jaringan lokal itu ada beberapa network yang berbeda, seolah-olah, padahal semuanya sama gitu. Nah, langkah-langkah untuk simulasi, langkah-langkah untuk melakukan VLAN ini kita menggunakan perangkat switch ya, perangkat switch di sini. Oke,
Jadi langsung aja kita simulasikan teman-teman. Jadi kita untuk simulasi ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini merupakan simulator perangkat di jaringan. Jadi kita bisa membangun sebuah topologi, kemudian kita akan simulasikan topologinya sebelum topologi itu kita implementasikan di router yang sebenarnya. Nah, tapi karena Packet Tracer ini buatan dari Cisco, maka perangkat yang disimulasikan hanya perangkat dari Cisco saja gitu. Nah, oke. Jadi ini tampilan layar dari paket tracer. Di sini ada perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan, simbol-simbolnya. Di sini ada network device. Network device-nya terdiri dari router, switch, hub, perangkat wireless, dan lain-lain. Kemudian ini ada end device, ini ada perangkat IoT, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Ini saya minimize saja dulu. Oke, langkah pertama, diminta untuk melakukan instalasi Cisco Packet Tracer jika belum terinstall ya. Untuk tutorial instalasinya sudah ada di aktivitas belajar ke-8, jadi silakan diikutin saja. Kemudian jalankan Packet Tracer, ini dijalankan, kemudian kita akan buat topologi jaringan ini. Pertama kita buat topologi jaringan ini terlebih dahulu. Oke, nah topologi jaringannya di sini kita menggunakan switch, ada satu switch dan ada 4 perangkat end device atau perangkat komputer. Oke, pertama kita pasang dulu switch-nya. Nah, untuk switch-nya, di sini teman-teman bisa pakai tipe switch yang mana aja ya di sini. Nah, tapi untuk menyamakan dengan apa yang ada di dalam modul kegiatan belajar kedua ini, di kegiatan belajar ini yang digunakan adalah switch tipe 2950T. Jadi ini seri router switch yang 295T. Sebentar ya teman-teman, izin 1 menit untuk angkat telepon sebentar aja. Oke, baik, maaf teman-teman. Saya lanjutkan ya. Nah, yang di router lagi, sorry. Switch yang ada di dalam modul ini itu adalah tipe yang 2950T. Jadi ini merupakan perangkat switch yang terdiri dari 24 port ya. Terdiri dari 24 port di mana ada 2 port yang gigabit Ethernet dan sisanya itu yang fast Ethernet tipenya. Nah, kita menggunakan 4 ini ya, 4 perangkat end device di sini di komputer. Di sini klik aja di sini. Kemudian di sini pilih komputernya. Di sini PC1, PC PC2, PC3 dan PC keempat. Oke, nah kemudian kita akan menghubungkan masing-masing PC tersebut dengan port switch sesuai dengan tabel yang ini. Jadi ini PC1 di sini. Di sini kita ganti namanya aja jadi PC2, kita sesuaikan. Sorry. PC1, ini PC2 kita pindahin ke sini. Jadi biar nggak nge-rename lagi. Yang ini PC11. PC11, ini PC ke 12. Oke. Nah, ini sudah ya semuanya ya, PC-nya ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan masing-masing PC ini dengan port yang ada di sini. Jadi, untuk menghubungkannya kita menggunakan simbol connection ya. Nah, untuk perangkat yang berbeda kita menggunakan, jadi ini komputer mau kita hubungkan dengan switch, kita akan hubungkan menggunakan kabel strike karena perangkatnya berbeda. Jadi PC1 terhubung dengan fast Ethernet 01. Oke. Kemudian PC2 terhubung dengan fast Ethernet 02.
Kemudian PC 11 terhubung dengan fast Ethernet 011. Dan terakhir, PC 12 terhubung dengan fast Ethernet 012. Oke. Nah, kita sudah membuat gambar topologi ini. Di langkah keempat, kita akan melakukan konfigurasi alamat IP pada masing-masing PC menggunakan tabel yang sudah diberikan ini. Jadi PC 1 di desktop ya. Jadi caranya klik PC-nya, kemudian klik desktop, pilih IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Oke, subnet mask-nya karena ini /24, maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Oke, lanjut ke PC kedua. 92.168.1.2. Lanjut ke PC 11. 92.168.1.11. Subnet mask-nya sama ya karena /24, semuanya 255.255.255.0. Terakhir PC ke-12 192.168.1.12. Oke, seperti ini ya teman-teman ya semuanya. Udah selesai. Nah, di langkah kelima kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Nah, kita diminta untuk pastikan semua PC saling berkomunikasi. Nah, inilah yang teman-teman videokan. Jadi, teman-teman memverifikasi koneksi antar ke seluruh PC ini. Jadi, dia harusnya kalau konfigurasinya benar, semua PC ini bisa terhubung. Contohnya seperti ini. Dari PC 1, kita akan verifikasi dengan menggunakan command prompt di sini. Nah, kemudian kita ketikkan perintah ping spasi IP address yang akan kita tuju. Jadi kita akan memverifikasi. Sekarang kita di PC 1, kita mau mengkonfigurasi PC 1 dengan PC 2. Apakah terkoneksi? Kita ketik alamat dari PC kedua 192.168.1.2. Kita cek ya. Nah, kalau misalnya replay from-nya itu sama dengan alamat tujuan, maka bisa dipastikan bahwa kedua perangkat ini terhubung. Oke, sekarang ke 111, ke PC 11. Juga replay. Oke. Terakhir ke PC 12. Nah, semuanya terhubung. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu langkah yang soal nomor 1. Jadi yang soal nomor 1 yang proses ping tadi teman-teman videokan ya, kemudian dijelaskan maksud dari replay ini apa, kemudian divideokan gitu. Oke, kalau sudah kemudian di langkah ke-6 kita akan mulai melakukan konfigurasi terhadap VLAN. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita tampilkan dulu VLAN yang berjalan pada switch ini. Oke. Nah, jadi caranya klik aja switch-nya, kemudian pilih tab CLI ya, CLI atau command line interface. Nah, dari sini kita bisa melihat isi konfigurasi dari switch ini. Nah, kita cek VLAN yang aktif pada switch ini dengan menggunakan perintah pertama tadi ketik enable dulu ya teman-teman ya, ketik enable dulu. Oke, jadi mulainya di sini tadi enter aja nih berkali-kali nggak apa-apa. Nah, kemudian enable, ketik enable seperti ini atau end saja boleh. Nah, sampai dia berubah dari tanda besar dari menjadi tanda crash. Kemudian setelah itu ketikkan perintah show VLAN. Oke, nah ini adalah VLAN yang berjalan nih. Jadi cuma ada satu VLAN-nya ya, dan semua port itu
masuk ke anggota VLAN pertama. Nah, di sini di langkah ke-7 kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan mengikuti skenario ini. Jadi kita akan memiliki 3 VLAN, yaitu VLAN pertama namanya default, VLAN kedua namanya fakultas A, VLAN ketiga namanya fakultas B. VLAN 2 itu anggotanya dari fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 010. VLAN ketiga dari fast Ethernet 11 sampai 20. Semua status portnya adalah modenya akses. Nah, dari situ kita akan lakukan langkah nomor 8. Langkah nomor 8 ini adalah kita akan suite ini kita terlebih dahulu definisikan sebagai VTP server pada domain UT dan membuat daftar nama VLAN fakultas A dan fakultas B ya untuk VLAN 2 dan fakultas B untuk VLAN 3 dengan konfigurasi. Nah, kita akan ketik konfigurasi ini. Cara mengetiknya di sini di suite tadi ya, teman-teman. Di tab suite tadi. Ini jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan nanti ini tinggal diklik aja di sini. Diklik aja. Nanti pilih CLI, nanti enable, kemudian show VLAN, maka akan tampil. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan ketikkan ini. Oke, kita masukkan perintahnya satu persatu, VLAN database terlebih dahulu. Kalau sudah, tekan enter, ya. Nah, nanti berubah, ada VLAN, ya. Jadi warning ini diabaikan saja. Selanjutnya kita set dia sebagai VTP server. Oke. Secara default, memang suite itu sudah menjadi VTP server. Jadi dia sudah jadi VTP, sebenarnya kalau nggak dijalankan juga nggak apa-apa. Nanti yang paling penting nanti yang VTP kliennya itu. Oke, kemudian VTP-nya kita ganti namanya. Jadi VTP domainnya kita ganti namanya jadi UT. Selanjutnya kita set VLAN kedua. Kita set VLAN 2, VLAN nomor 2 dengan nama fakultas A. Oke, selanjutnya VLAN nomor 3 kita set namanya sebagai fakultas B. Oke. Nah, kita sudah melakukan ini. Selanjutnya ketik exit. Dah. Langkah nomor 8 selesai. Nah, sekarang di langkah nomor 9 kita diminta untuk menetapkan keanggotaan dari VLAN yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan tabel 4.3. Tabel 4.3 tadi yang ini ya. Oke. Lanjut, kita akan mulai konfigurasi. Untuk masuk ke konfigurasi, kita masuk melalui perintah config T atau configure terminal. Oke, selanjutnya kita masukkan perintahnya. Jadi perintahnya seperti ini. Interface dalam range, interface range fast Ethernet 0 mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita akan set switch port modenya sebagai akses. Kemudian switch port ini berada pada anggota VLAN 2 sesuai dengan tabel ini. Oke, jadi dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 kita akan tetapkan sebagai anggota VLAN 2. Oke, enter. Oke, kalau sudah kita ganti interface range fast Ethernet 0 mulai dari 11 sampai 20. Oke, switch port aksesnya modenya tadi mode akses dan switch port ini masuk ke VLAN 3. Oke. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita akan melakukan verifikasi. Nah, yang ini aja yang direkam. Yang langkah ke-10 aja yang direkam. Oke, jadi cara ngeceknya dari sini ketik exit dulu sekali, kemudian ketik exit lagi 2 kali ya. Setelah itu dia akan pindah ke switch ada tanda crash ya. Kemudian kita ketikkan perintah show VLAN. Oke. Kalau konfigurasinya benar, maka sekarang di dalam switch-nya teman-teman itu sudah ada 3 VLAN. Yang pertama VLAN 1 default, VLAN 2 fakultas A, VLAN ketiga fakultas B dengan anggotanya yang VLAN 2 itu dari fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 10 dan yang
VLAN 3 dari fast Ethernet 011 sampai fast Ethernet 20. Nah, jadi ini sudah nih. Jadi kita telah berhasil melakukan konfigurasi gitu. Nah, selanjutnya ya, untuk ini kita dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ping. Jadi tadi pada awalnya semua PC ini terhubung. Nah, sekarang setelah kita lakukan setting VLAN, yang terhubung itu hanya perangkat pada VLAN yang sama saja. Jadi contohnya tadi VLAN 2 itu anggotanya dari fast Ethernet 01 sampai 010 gitu. Ini bisa terkoneksi, tapi PC 1 dan PC 11 tidak akan connect karena dia berada pada VLAN yang berbeda. Yang PC 1 tadi karena dia terhubung melalui fast Ethernet 01 itu di VLAN ke-2 atau fakultas A, yang ini terhubung di VLAN B. Karena dia terhubung melalui fast Ethernet 011. Oke. Lanjut ya. Ping 192.168.11. Oke, kita coba nih. Sekarang kita akan lakukan langkah verifikasi nomor 11. Harusnya dia RTO. Karena dua perangkat ini sudah berada pada VLAN yang berbeda gitu. Jadi dia RTO. Nah, tapi kalau kita akses perangkat yang berada pada VLAN yang sama, seperti alamat 192.168.1.2, yaitu alamat PC 2, dia akan tetap terhubung. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk langkah ke-11. Oke, nah sekarang selanjutnya kita akan ini ya. Jadi tadi kita sudah membuat topologi VLAN sederhana. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi trunking port. Nah, di konfigurasi trunking port ini kita bisa mengcopy dan juga melewatkan paket data pada VLAN yang sama dari perangkat yang berbeda. Jadi nanti tadi awalnya kita sudah membuat topologi jaringan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengembangkan menjadi tipe topologi jaringan pada gambar 4.21. Oke? Oke, lanjut. Di sini kita akan tambahkan lagi ya perangkatnya. Jadi di sini kita gunakan satu buah switch lagi. Kita tambah satu switch di sini. Kemudian 4 perangkat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dengan tabel ini. Jadi PC 1 tadi ini tidak ada yang berubah dari PC 1, PC 2, PC 11, PC 12. Nah, yang PC 3 ya, PC 3 posisinya di sini, PC 3 kita balik aja di sini. Ini PC 3 di sini. Ini PC 4, ini PC 13. Ini PC ke-14. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, PC 3 itu terhubung di fast Ethernet 02 pada switch kedua. Oke. PC ketiga terhubung melalui fast Ethernet 02 pada switch kedua. PC keempat terhubung pada fast Ethernet 01 pada switch kedua. PC 13 terhubung dengan fast Ethernet 06 ya, 06 pada switch kedua, dan yang ini yang terakhir PC 14 terhubung melalui fast Ethernet 07. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, antara switch 1 dan switch 2 terhubung melalui port gigabit Ethernet 01. Melalui
gigabit Ethernet 01 ya. Nah, tapi karena ini perangkatnya berbeda, kita akan menggunakan kabel cross. Oke, ini kita hubungkan gigabit Ethernet 01, yang ini juga gigabit Ethernet 01. Oke, nah sekarang kita sudah membuat langkah ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan IP address sesuai dengan perintah pada tabel 4.5. Dimulai dari PC1 ya. Oke, kita ganti ininya, IP address-nya. Jadi 192.168.2.1. Oke, PC1 sudah. Selanjutnya kita konfigurasi PC2. 192.168.2.2. Oke, sekarang PC11. PC11 itu 3.1. Oke, PC12 itu 3.2. Oke, PC ketiga itu 2.3. Oke, PC keempat itu 2.4. Oke, 2.4 ya. Ini 3.3 yang PC 13-nya. 3.3 ya. Oke, dan yang terakhir ini 3.4. Oke, nah udah selesai nih ya, udah selesai untuk langkah ke ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada switch pertama. Jadi di sini ada switch 1, ini switch 2. Ini kita ganti aja ya namanya ya biar nggak bingung. Di sini untuk labelnya kita ganti jadi switch kedua, ini jadi switch 1. Biar nggak salah. Oke, nah selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch 1 di sini. Konfigurasinya kita akan mengaktifkan mode terangnya agar interface gigabit Ethernet ini bisa melewatkan paket data untuk ke VLAN yang ada pada perangkat switch ini. Walaupun dia beda nyebrang switch gitu. Oke, jadi langkahnya klik yang switch yang nomor 1 tadi. Nah, tekan enter sampai tampil tampilan seperti ini ya. Ada tanda switch crash. Nah, seperti ini ada label switch dan crash ini. Selanjutnya langsung aja pertama kali kita ganti dulu namanya ya. Jadi jangan switch ya. Jadi biar gampang mengenalinya. Host name SW1 ya. Sorry. Masuk ke konfigurasi terminal dulu. Sorry, config T. Kemudian hostname. Hostname-nya SW1. Selanjutnya interface gigabit Ethernet 01. Ya, gigabit Ethernet 01 atau gini aja nggak apa-apa. Interface atau interface gigabit Ethernet 01. Nah, kemudian switch port-nya kita akses modenya sebagai trunk. Oke. Oke. Nah, sekarang terangnya sudah diaktifkan untuk SW1. Lanjut kita ke SW2, ke switch kedua. Nah, ke switch kedua kita akan aktifkan juga terangnya ya. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Ketik enable dulu. Baru habis itu ketik config T. Selanjutnya hostname-nya kita ganti juga menjadi SW2.
hostname-nya kita ganti. Oke. Kalau sudah exit. Oke. Nah, kita akan menetapkan bahwa VLAN kedua ini menjadi VTP client pada VTP domain UT. Oke. Selanjutnya exit. Kemudian kita akan mengaktifkan trunking pada switch kedua. Tadi kan di switch 1 sudah, caranya sama ya, masuk ke config T lagi. Interface gigabit Ethernet 01, aktifkan switch port mode trunk-nya. Oke. Nah, kita sudah mengaktifkan mode trunk dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan akses switch port yang ada di sini. Yang tadi interface range-nya di sini tadi ya. Di sini tadi bahwa untuk switch kedua ini untuk interface sebentar, kita exit dulu. Langsung aja. Interface range fast Ethernet 01 sampai 5 itu akan menjadi mode akses untuk switch port akses VLAN 2. Oke. Lanjut, interface range 6 fast Ethernet 06 sampai 10 itu menjadi switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Nah, oke, kita sudah melakukan konfigurasi ya ke sini. Nah, jadi kita akan lihat verifikasi status dari VTP dari kedua switch. Oke, ini kalau sudah kita exit aja, ketik exit ya, exit lagi. Oke, nah kita cek di switch pertama. Di switch pertama kita cek exit lagi ya sampai tampilannya seperti ini HV1. Kita tampilkan status dari VTP-nya. Nah, untuk switch 1 diperhatikan di sini operating modenya dia berada sebagai server dengan domain nama UT. Sedangkan yang switch kedua sama ya, show VTP status. Nah, yang ini sebagai klien. Nih, teman-teman. Ya, ini sebagai klien, ini sebagai yang ini sebagai klien, yang ini sebagai server. Oke, nah sekarang kita sudah sampai ke langkah ke-12. Sebentar lagi selesai nih. Nah, di langkah ke-13 kita diminta untuk menunjukkan interface trunk pada switch 1 dan switch kedua. Caranya juga sama ya, teman-teman. Caranya masih sama tadi di switch 1 di sini sama satu lagi di switch kedua ya. Nah, jadi kita tampilkan saja di sini perintahnya ini yang di sini show interface trunk. Yang ini juga show interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat interface trunk-nya jalan pada gigabit Ethernet 01 sama nih. Dengan statusnya trunking. Oke. Jadi dia sudah terhubung melalui ini. Oke, jadi sama ya. Nah, langkah keempat teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi menggunakan sintaks show VLAN untuk memastikan bahwa daftar VLAN pada SW1 ini sudah didistribusikan ke VLAN kedua. Ke switch kedua. Jadi tadi kan switch 1 udah kita setup VLAN-nya, VLAN dan namanya. Nah, kita akan cek apakah setelah kita trunking tadi sudah ada VLAN yang didistribusikan antara switch 1 ke switch 2. Nah, cara ngeceknya kita buka
command line interface di suite kedua ya, di suite kedua. Nah, di suite kedua ini kita ketikkan perintah show VLAN. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa di VLAN ini sudah ada di VLAN lagi. Di suite ini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3 dengan keanggotaan yang berbeda. Karena tadi kita sudah set keanggotaannya dari fast Ethernet 01 sampai 05 itu milik VLAN 2, sedangkan 06 sampai 010 milik VLAN ke-3. Oke, nah ini yang harus teman-teman rekam. Nah, yang terakhir kita akan memverifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Nah, seharusnya koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada dalam satu VLAN yang sama saja, sedangkan PC yang berbeda VLAN itu tidak akan terhubung. Oke, caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah VLAN ketiga ya. Ini VLAN kedua, ini adalah VLAN ini VLAN ketiga. Ini VLAN 2, VLAN ketiga. Nah, harusnya perangkat pada VLAN antar VLAN ini bisa terhubung nih. Jadi dia nggak bisa nyebrang, cuman dia nggak bisa nyebrang VLAN, tapi dia bisa nyebrang switch. Oke, jadi kita cek ya di sini ya. Jadi dari PC 4 ini 2.4 berarti yang di sini 2.1 ya. Di sini 2.1 harusnya. Nah, oke. Nah, dari PC keempat ini atau dari PC yang manapun ya, kita akan lakukan perintah ping ya. Ping ke alamat 192.168.2.1 untuk koneksi dari PC 4 ke PC 1. Harusnya dia replay. Tapi ke sini, ke nyebrang ke 31, dia tidak akan saling terhubung. Karena dia berada pada VLAN yang berbeda. Nah, jadi di sini walaupun kita ini satu local area network, tapi seolah-olah kita memiliki dua network yang berbeda. Padahal sebenarnya sama. Nah, ini memudahkan network engineer-nya untuk melakukan segmentasi di jaringan. Nah, sedangkan nanti routingnya untuk ke luar atau ke internet, kita hanya memerlukan satu gitu. Nah, jadi itu fungsi dari VLAN. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jadi itu saja ya teman-teman yang tugasnya nanti videonya cuman dibuat langkah-langkah video ke-5, 10, 12, 14, dan 15. Tidak perlu seluruhnya divideokan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada Mas Zaki, Mas Ade Saputra, Mas Budi, dan Mbak Nodita Sapitri. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Izin Ada? bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Zaki. Untuk filenya dikirim atau tidak, Pak? Yang dikirim file ininya aja Mas Zaki, file paket tracer ini. Kan nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa di save as ya, di save as. Nah, jadi misalnya tugas 2 Zaki misalnya atau Rian lah. Nah, jadi file PKT ini yang harus dikirimkan. Jadi ini kan nanti bisa diakses ya, bisa diakses. Ini bisa dikirim nih. Jadi dikirim aja dikirim di e-learningnya. Jadi yang file paket PKT ini yang harus dikirimkan. Jadi jangan sampai nggak dikirim. Kalau nggak dikirim nilainya nggak sempurna gitu. Walaupun videonya udah bener. Tapi syaratnya ada 2 yang harus diverifikasi oleh Tuton. Yang pertama video dan yang kedua adalah file paket tracernya. Jadi jangan sampai tidak mengirim file paket tracernya. Jadi harus ada 2 file yang dikirim, video dan file paket tracer. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Mas Zaki, Mas Ade, Mas Budi, dan juga Mbak Nodi. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya izin ya untuk mengakhiri sesi
tuweb pada malam hari ini. Nanti untuk rekaman tuwebnya saya akan sematkan di aktivitas belajar 10. Mungkin tadi ada teman-teman yang baru bergabung ataupun yang tidak mengikuti dari awal, jangan khawatir, nanti tetap bisa ikut sesi tuwebnya ya, bisa menyaksikan tayangan tuwebnya. Kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanya melalui platform chat yang ada di aplikasi e-learning. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya untuk waktu yang sudah disempatkan untuk bergabung pada sesi tuweb pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama Mas Zaki. Oke, ini saya izin untuk mengakhiri ini ya, mengakhiri sesi meetingnya ya. Terima kasih.